Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Dia. Saya undang semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Amin.
karena Engkau adalah Allah yang besar. Pada pagi ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Dan kami akan memberkati Engkau dengan puji-pujian pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan saudara yang kekasih, mari kita akan pujikan, bangkit serukan. Kita sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi, mari kita mau bangkit untuk menyerukan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah kekuatan untuk saya dan saudara. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Saudara yang kekasih, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, saat ini bagaimana Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung. Di saat Rasul Paulus mengalami ada kekurangan, ada kelebihan, mengalami keadaan yang sakit, mengalami keadaan yang senang, Rasul Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung. Saya yakin dan saya percaya jemaat Tuhan pun demikian. Ketika kita dalam segala apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita menangis, mungkin kita sedih, mungkin kita tertawa, atau mungkin kita gembira. Tetapi kalau sampai hari ini kita dapat ada, kita kuat, kita tetap setia kepada Tuhan, artinya kita mampu menanggung segala perkara. Mari kita akan pujikan pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara
yang memberi pertolongan. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung karena Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kami berterima kasih Engkau Bapa yang baik. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan kami tahu itu kekuatan yang Kau berikan. Sebentar firman-Mu akan ditabur, sebentar firman-Mu akan diberitakan. Biarlah firman menjadi jawaban untuk kehidupan kami. Firman boleh menjadi makanan untuk rohani kami. Kami butuh firman-Mu, urapi pendengaran kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersama-sama saudara-saudara menyimak firman Tuhan. Saya ucapkan selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan yang luar biasa, yang terus menerus dari hari ke hari kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini saya mengambil ayat yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka juga telah meninggal. Bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Allah sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Puji Tuhan, saudara, pada saat ini saya merenungkan firman Tuhan ini, dan saya memberi judul tentang pengangkatan gereja. Ya. Saudara, kita ini adalah gereja. Satu saat kita akan diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, kata ini berarti tentang pemindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Berarti kita dibawa ke dalam surga. Sama seperti pemindahan pengalaman Nabi Elia. Waktu itu dia saudara pindah dari bumi ini dan dibawa ke surga dengan api, ya saudara, kereta.
Saudara-saudara, ini adalah rahasia pemindahan para anak-anak Tuhan dari dunia ini. Ada 3 hal yang akan kita uraikan saat ini. Yang pertama, saudara, sebelumnya saya akan memberi komentar dulu. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, dalam kitab Kisah Rasul pasal 1, saudara boleh melihat di dalam ayat yang ke-9. Saudara, nanti minggu depan ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Hari yang luar biasa, saudara, yang ditulis dan tidak bisa dirubah. Kalender saja, penanggalan saja mencatat tentang bahwa hari itu adalah hari pengangkatan atau Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai pada saat ini pun kita masih merayakannya. Saudara, di dalam ayat 11 di situ dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Nah, pada saat ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa satu saat gereja juga akan mengalami pengangkatan. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam pasal 4 dari 1 Tesalonika pasal 4 ini ayat 13 sampai 18, di situ dikatakan dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Allah sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Saudara yang kekasih, di dalam ayat ini dikatakan pada waktu penghulu malaikat berseru, ya. Saudara, ini seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan orangnya, pasukan perangnya, dia berseru. Nah, saudara, suara penghulu malaikat ini adalah satu kenyataan yang akan terjadi kelak, bahwa suara penghulu malaikat, sebagian orang percaya bahwa ini adalah perintah dari malaikat Mikael pada waktu malaikat bersama dengan malaikat-malaikat lain. Ini ada hubungannya dengan Wahyu pasal yang ke-12, ya saudara. Wahyu pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya ingin membacakannya, saudara. Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan demikian, saudara. Ayat yang ke-9. Maaf saudara, ayat yang ke-7 ya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat lainnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang akan menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan, saudara. Dalam ayat berikutnya saudara bisa melihat bagaimana seringkali kita menyanyikan lagu ini, bahwa sekarang ini telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah para pendakwa saudara-saudara kita. Saudara, berarti kita melihat di sini ada sebuah peristiwa yang luar biasa kelak pada pengangkatan gereja, ya. Sebelumnya saudara kita membaca dalam kitab Wahyu ini, ya, menandakan dalam Wahyu pasal 12 menandakan akhir dari kekuasaan setan. Jadi setan dilempar, tidak bisa lagi masuk ke dalam surga, dia dilemparkan. Ini adalah kemenangan Allah, ya. Tanda untuk berkumpulnya orang-orang percaya yang mati dan yang hidup. Jadi kita melihat di sini saudara, suara penghulu malaikat itu, saudara, yang kita katakan tadi adalah Mikael. Ya saudara, dia yang akan berperang, ya saudara. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Setan dikalahkan, dan kemudian saudara dalam Wahyu kita melihat setan diusir dan dibuang ke bumi. Puji Tuhan saudara. Mari saya akan mengajak saudara untuk melihat dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, ya. Tanda berkumpulnya orang-orang percaya yang mati dan yang hidup. Puji Tuhan. Di sini dikatakan ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Puji Tuhan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara, ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ya, ketika nafir sangkakala itu berbunyi, dan mereka yang mati itu, kata firman Tuhan, ya, kalau kita baca akan dibangkitkan dan kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh saudara dan saya ini bisa mati. Oleh karena itu kita sudah membaca bahwa akan terjadi kebangkitan. Nah, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya yang disebut tubuh kebangkitan. Puji Tuhan, saudara, dalam 1 Korintus 15 ini, sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia. Saudara, kita tidak akan mati semuanya, ya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Pengubahan itu saudara akan terjadi pada waktu Tuhan datang. Haleluya. Bagian kedua dikatakan tadi kita membaca yang pertama, Tuhan akan turun, ya. Saudara, Tuhan akan turun di dalam kitab 1 Tesalonika, di situ dituliskan ayat yang ke-6, ya,
ayat yang ke-16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kita melihat di sini saudara, yang pertama itu Tuhan akan turun. Lalu saudara, kita yang kemudian yang mati itu saudara akan dibangkitkan, ya. Jadi yang bagian yang kedua kita akan berbicara tentang orang mati bangkit. Tidak semua orang mati bangkit, hanya mereka yang mati di dalam Kristus saja yang bangkit. Jadi nanti saudara akan melihat yang mati di dalam Kristus, orang tua saudara yang mati di dalam Kristus, anak-anak saudara yang mungkin mati mendahului saudara di dalam Kristus, keluarga saudara siapa saja yang mati di dalam Kristus. Saudara dikatakan akan dibangkitkan, ya. Jadi tidak semua orang yang mati itu saudara akan bangkit, hanya mereka yang mati di dalam Kristus. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-14 bagian terakhir dikatakan ayat 14, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi dikumpulkan saudara yang mati di dalam Kristus. Kemudian saudara-saudara bagian yang ke-15 dari 1 Tesalonika 4 dikatakan bagian B, saudara-saudara, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi ada yang disebut kebangkitan. Jadi orang yang mati di dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus, itu akan dibangkitkan. Saudara, pengharapan ini berdasarkan pada kebenaran. Ini adalah sebuah harapan. Oleh sebab itu, kalau ada keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan, mari kita mau membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Pengharapan ini berdasar kepada kebenaran bahwa Yesus mati dan bangkit kembali. Saudara, nanti kita akan mengalami yang disebut kebangkitan. Ini adalah kesenangan yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya menyedihkan tanpa pengharapan. Ini adalah sebuah pengharapan. Tetapkanlah hati saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kehidupan yang diubahkan. Jadi yang mati, yang tadi pertama, Tuhan turun, saudara-saudara. Dan Dia berjanji akan mengangkat saudara. Lalu kemudian yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang mati itu akan bangkit. Dan yang terakhir, kehidupan yang diubahkan. Dengan seketika bertemu dengan mereka yang bangkit. Diangkat bersama-sama dengan mereka. Saudara, tidak mungkin tubuh jasmani ini mewarisi kerajaan Allah. Tuhan akan mengubah tubuh jasmani kita ini yang mungkin sudah berusia lanjut seperti saya ini saudara.
Saya akan menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Saya akan mengalami tubuh kemuliaan yang dibaharui menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan seketika kita akan bertemu Sang Juru Selamat kita dan menyongsong Tuhan di angkasa. Tidak akan berpisah lagi. Demikianlah kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya. Saudara-saudara, kehidupan yang diubahkan berarti sebelumnya gereja harus sudah siap. Gereja harus disempurnakan. Saudara, kehidupan kita harus diubah dari hari ke sehari. Dan semua ini melalui proses. Ya, tadinya kita belum percaya, kemudian kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup, lalu kita mau dibaptis menjadi manusia ciptaan baru. Kemudian kita mengenal firman Tuhan dari hari ke sehari. Saudara, tidak mungkin kita menjadi 5 perawan wanita yang bodoh yang tidak mempersiapkan diri. Oleh sebab itu mari kita, saudara, mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus memimpin saudara dari hari ke sehari, dan kita akan mengalami pengubahan, saudara, dan dibentuk menjadi sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Inilah, saudara, yang saya berikan kepada saudara. Haleluya. Kebenaran ini, saudara, dinyatakan oleh Paulus sebagai rasul yang berbicara tentang firman Tuhan. Dengan firman ini orang percaya dapat mengalami penghiburan. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya saudara, firman yang saudara dengar pada saat ini jangan sia-siakan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saya percaya, saudara, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau nanti minggu depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan, satu saat kita juga akan merayakan besar-besaran dengan orang-orang percaya. Saudara, bukan di dunia ini, kita akan merayakan perjamuan kudus Tuhan di dalam surga. Dan yang menjadi anak domba Allah itulah yang akan menjadi, saudara-saudara, sesembahan kita selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara, dan biarlah kita tetap berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya urai. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman ini. Kalau satu saat Tuhan datang kembali, apakah saudara sudah siap? Mari kita minta supaya Roh Kudus berkarya di dalam hidup saudara, mengubah hidup saudara dari hari ke hari. Satu kerinduan, kita akan bersama-sama tinggal dengan Tuhan di dalam surga. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan lagu Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah dengan
Berkaryalah Roh Kudus. Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Haleluya. Jadikan kami sama dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Ubahlah kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi sama seperti Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami semua, pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Satu saat kami akan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan menjadi Tuhan penduduk surga yang benar-benar menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang layak dipuji, disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku
menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.